sambil menunggu, mungkin di sini ada yang pernah berkunjung ke dokter gigi sebelumnya? Pernah? Atau ketika lagi sakit dan bengkak pergi ke dokter gigi sebelumnya? Biasanya pasien yang datang dalam keadaan yang sangat akut, yang sangat sakit sekali, mereka baru sadar bahwa pentingnya kesehatan gigi dan mulut dalam kehidupan kita. Oke, kita mulai sekarang. Saya akan membawakan sedikit informasi tentang kesehatan gigi dengan judul Sudahkah merawat kesehatan gigi dan Sudahkah merawat kesehatan gigi Anda? Bisa. Oke. Saya awali dengan firman Tuhan dulu, karena di sini 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini saya garis bawahi, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita bisa muliakan Allah dengan tubuh kita? Salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, di sini kita bisa lihat gigi yang sehat, putih ya, bersih, tidak ada lubang, rapih, dan senyumnya gimana? Senyumnya bisa senyum lebar. Oke, bagaimana bisa kalau misalkan gigi kita ompong atau sudah bolong? Mungkin tidak sepercaya diri nih ya untuk menunjukkan senyum kita. Karena apa? Senyum, saat kita tersenyum, perasaan kita menjadi rileks dalam tubuh. Dan senyum dan tawa dalam 100 kali sehari dapat mendatangkan manfaat kardiovaskular, yaitu kesehatan jantung kita, setara dengan gerakan senam dalam 10 menit. Nah, senyum ini juga menghasilkan endorfin, jadi dia bisa menghasilkan endorfin ke otak kita supaya kita bisa lebih merasa nyaman dan mengurangi rasa sakit. Dan kembali ke firman Tuhan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kembali kita harus menunjukkan senyuman kita dengan jangan ragu-ragu ya, kita harus senyum, bersukacita selalu, karena menurut firman Tuhan saja sudah bilang begitu. Nah, tapi nyatanya di Indonesia sendiri sakit gigi itu menempati peringkat ke-6 dari semua penyakit yang diderita masyarakat di Indonesia. Di situ ada 60-80% populasi menderita penyakit gigi, karies. Nah, ada survei juga menyatakan 77 masyarakat Indonesia malas menggosok gigi, bahkan tidak menggosok gigi. Nah, mungkin kita bertanya masing-masing kepada diri kita, apakah kita termasuk dalam 77% tersebut? Jangan sampai ya. Nah, ini dia, sedikit menjijikan ya, tapi ini yang terjadi di masyarakat yang saya temui juga di Indonesia. Banyak sudah masyarakat yang tidak peduli akan kesehatan gigi dan mulut mereka, dinamakan karies. Nah, pasti kita semua sudah familiar dengan tampang atau raut wajah yang seperti ini. Ketika sakit gigi, rasanya apa? Tidak enak kan? Kata orang mungkin lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tapi emang benar sakit gigi karena dia berdenyut tanpa henti, walaupun kita sudah minum obat atau sudah kumur-kumur air garam, tapi tetap kalau sudah kronis, sudah parah, itu tidak bisa ditolong lagi dan harus dicabut atau dirawat. Oke. Tahukah Anda bahwa penyakit gigi itu penyakit gigi ini yang awalnya hanya pada lapisan luar gigi, dia bisa masuk ke dalam sampai akhirnya ke syaraf. Di sini isinya syaraf semua, sampai masuk ke ujung akar. Di akar ini dia akan bergabung dengan aliran darah dan masuk ke seluruh tubuh. Dan ini ada penyakit-penyakit sistemik yang bisa terjadi akibat penyakit gigi. Ada osteomielitis, peradangan pada tulang rahang, Ludwig's angina, abses otak, endokarditis itu penyakit jantung, radang paru-paru, dan lain-lain. Jadi
sebaiknya kita perhatikan lagi kesehatan gigi dan mulut kita sebelum semuanya itu terlambat, karena bisa menjadi penyakit-penyakit tersebut. Selanjutnya, apa penyebabnya? Karies gigi itu dinamakan lubang gigi, merupakan satu penyakit infeksius yang merusak jaringan gigi. Jadi awalnya hanya pada lapisan enamel. Enamel ini yang paling luar, dan biasanya pasien nggak ada yang datang dengan hanya ada sedikit lubang, dia minta tambal. Pasti sudah sampai ke sini, karena biasanya kalau kita sakit gigi kita beli obat-obat anti sakit aja, nggak usah, kita minum obat aja, besok juga sembuh. Tapi ternyata itu tidak begitu efektif dalam menyembuhkan, karena jadi kita hanya menumpuk-numpuk penyakit yang ada gitu tanpa menyembuhkannya. Oke, kita bisa lihat di dalam sini sudah ada banyak syaraf yang terkena. Nah, ini yang membuat gigi itu berdenyut. Pasti saya percaya banyak yang berdenyut pada malam hari, tiba-tiba lagi tidur sakit tak tertahankan, denyut-denyut sampai kita minum obat pun tidak sembuh. Berarti itu sudah sampai ke dalam sini, dan akhirnya nanti bisa infeksi. Dan ini yang terjadi pada pasien-pasien biasanya sudah bengkak ke pipi keluar. Oke, ini yang 4 faktor penyebabnya, ada bakteri, gigi itu sendiri, dan makanan, dan waktu. Jadi 4 faktor ini berkesinambungan untuk menyebabkan gigi yang berlubang. Nah, dari makanan tersebut kita akan membahas. Di sini ada beberapa makanan yang menjadi biangnya gigi berlubang. Nah, di sini ada minuman, soda. Memang mungkin sebagian besar masih mengkonsumsi ini, tapi memang ini dinyatakan sangat merugikan, terutama pada kesehatan gigi kita karena asamnya sangat tinggi. Kemudian permen, coklat, makanan yang manis yang mengandung sukrosa, karbohidrat yang sangat tinggi, dan juga di sini ada empek-empek ya. Tapi bukan empek-empek yang saya maksud, cuma cukanya ini sangat berasam tinggi. Jadi mungkin saya tidak menganjurkan untuk stop makan pempek, karena itu juga ciri khas dari salah satu daerah kita. Tetapi kurangilah makanan yang berasam tinggi dan juga yang dapat menempel nih pada permukaan gigi dan kita tidak bersihkan, itu sangat berbahaya. Jadi banyak sekali terjadi pada anak-anak karena orang tua tidak waspada, tidak aware dengan membersihkan gigi anak-anaknya. Nah, ini penyebabnya sugar, gula plus bakteri menjadi asam. Asam akan mengurangi mineral pada gigi kita dan akhirnya gigi itu berlubang. Ini perjalanannya dari enamel, dentin, pulpa sampai akhirnya bisa sampai di sini. Kalau sudah sampai di sini pasti pasien datang dengan kondisi bengkak pada pipi dan juga kemerahan dan mudah berdarah pada gusinya. Oke. Pasti sudah pernah melihat atau mengalami sendiri tiba-tiba sakit dengan ekspresi wajah ini atau bengkak karena infeksi tadi. Jadi kita sudah melihat bagaimana perjalanan infeksi tadi dari gigi yang lubang kecil sampai dia bisa menyebabkan bengkak pada pipi. Kemudian efek buruknya adalah bau mulut pada penyakit gigi itu. Oke, jadi anjuran saya, informasi yang saya mau berikan adalah mungkin ini hal sepele, kayak cuma sikat gigi ya lewatin aja lah kalau tiap malam, tapi ini sangat merugikan bagi kita. Hal kecil yang perlu diperhatikan dalam hidup adalah menyikat gigi 2-3 kali sehari. Tidak penting kualitasnya sebenarnya, saya mau sikat gigi 10 kali sehari supaya gigi saya tidak berlubang, tetapi sebenarnya adalah kualitas kita menyikat gigi, yaitu setelah makan dan sebelum tidur dengan waktunya yang tepat yang diikuti. Kenapa? Karena setelah makan pasti tadi makanan menempel di permukaan gigi, dan biasanya kesalahan pada orang tua boleh diingat, anak-anak tidur meminum susu ketika setelah mereka sudah sikat gigi. Jadi biasanya sebelum tidur itu mandi, sikat gigi, baru mereka tidur, baru dikasih susu. Nah, itu yang sebenarnya sedikit kurang benar dan merugikan kesehatan gigi anak. Jadi banyak anak-anak yang giginya sudah hitam-hitam di depan. Nah, itu akibatnya karena kelalaian itu. Jadi mungkin kurang informasi
karena susu itu mengandung sukrosa dan juga dia seperti yang kita telah pelajari tadi bisa difermentasi karena ada bakteri dan akhirnya menyebabkan berkurangnya mineral pada gigi dan akhirnya gigi berlubang. Oke. Tips dari saya adalah menggunakan sikat giginya pilihan yang benar. Jadi ada sikat gigi yang keras dan juga kotak gitu. Sebenarnya lebih baik gagangnya lurus, kemudian kepala sikatnya juga membulat dengan sikat yang soft. Dan ini penting sekali untuk dipilih supaya mengurangi adanya perdarahan pada gusi. Dan caranya juga yang tepat. Jadi bisa kita gosok permukaan gigi kita, lidah, dan juga caranya itu ingat bendera kita merah putih dari gusi ke gigi. Jadi jangan sembarangan digosok karena itu bisa gusi kita naik atau lubang di daerah permukaan gigi tersebut. Caranya di situ sebenarnya 45 derajat, cuma kan kita nggak mungkin untuk mengukur 45 derajat bagaimana sikatnya, tapi yang penting kita miringkan sedikit, kemudian dari arah gusi ke gigi, satu arah. Jadi mungkin ada juga yang nggak begitu familiar gimana cara menggosoknya, kalau bisa satu arah, dan jangan sekuat tenaga supaya itu makanan-makanan hilang, karena dapat merugikan gusinya bisa naik. Jadi banyak kelihatan juga berdarah. Oke. Satu lagi adalah flossing, yaitu benang gigi. Dengan cara ini bisa menghilangkan makanan di sela-sela gigi. Dari mulai ini bisa kita lihat potong benang, pegang dengan kuat, masukkan di antara sela-sela gigi, kemudian naik turun dan jangan terlalu kuat karena di gusi ini nanti bisa berdarah. Jadi ini salah satu alternatif atau tambahan untuk membersihkan gigi kita. Mungkin ini sepele, cuma sangat baik untuk diikuti dan juga dilakukan dalam kehidupan kita. Oke, jadi pencegahan supaya gigi berlubang, pastikan Anda pergi ke dokter gigi Anda setiap 6 bulan, 1 tahun 2 kali, jadi 6 bulan sekali ya. Kemudian segera tambal, periksakan ke dokter gigi Anda. Ketika ada yang berlubang juga jangan hanya minum obat, karena nanti kita tahu, kita telah pelajari bisa berakibat kepada sesuatu yang lebih besar lagi, dan itu lebih pusing ya untuk menanganinya. Kemudian jaga pola makan, kemudian sikat gigi dengan cara yang baik dan benar. Oke. Jadi itu sekian dari informasi yang saya dapat berikan, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kehidupan kita, walaupun hanya kesehatan gigi dan mulut, tetapi itu hal yang esensial, yang penting dalam kehidupan kita juga. Terima kasih, Tuhan berkati. Blessing the Lord has given me, the light of truth and goodness, the Holy Spirit peace. I see the many sorrows that His children must endure. So much hurt I long to heal. How can I change the world? There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach, for miracles begin that way. The Savior walked in Galilee, unknown in many lands, yet touching every nation by the labor of His hands, giving light to all the world by teaching but the few. He is my example
that cannot comfort, tears that only miracles can start. So let me love and serve and teach those who come within my reach, for miracles begin that way. I will bear my burden of my neighbor in his need. I will share my Savior love in every kindly need. He will magnify my efforts, and I understand at last that by these small and simple things are great things brought to pass. There are hands I cannot hold, hearts I cannot comfort, tears that only miracles can stay. So let me love and serve and teach those who come within my reach. For Miracles begin that way. Miracles begin that way. Angkat nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Bangsa amarah itu tandanya, Yesus mau datang segera. Pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Datang segera, datang segera, Yesus mau datang segera. Kita menyanyikan lagu tema KKR kita, Ada Sinar Dalam Jiwaku. Jemaat diundang berdiri. Sama-sama. Ada sinar dalam jiwaku, semakin mulia, bercahaya di angkasa. Yesus ku terang dunia, bercahaya penuh berkat, bila ada damai bahagia, bila wajah Yesus berseri, jiwaku bercahaya. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau telah memberkati masing-masing kami untuk kembali mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, supaya firman-Mu yang kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh ikuti. Hidup kami pun penuh dengan kebahagiaan. Ampuni dosa salah kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, zaman sekarang ini zaman stres. Mulai dari pagi sampai malam kita selalu seperti terburu-buru, ada saja yang harus dikerjakan.
Bagi orang yang punya pekerjaan, banyak target yang harus dia kerjakan. Tetapi bagi orang yang jobless, itu juga stres. Padahal Tuhan sudah memberikan satu obat stres. Dan itulah yang kita pelajari pada hari ini, yaitu Sabat adalah obat stres. Banyak orang melupakannya, padahal mereka harus menghabiskan aspirin. Ya, saudara tahu ada satu penelitian, aspirin sekarang ini seperti dibuat candy, atau orang Sumatera bilang gula-gula. Ya. Jadi tiap hari ini menjadi makanan utama karena orang selalu sakit kepala. Minumlah bodrek, padahal itu semua adalah aspirin semua. Ya, hanya sedikit seperti apa namanya itu, seperti obat bius saja. Kelihatannya kita segar sedikit, tetapi sebenarnya masalahnya ada di sana. Sabat adalah obat stres. Bagian pertama, apa penyebabnya, dan bagian kedua dari sisi Alkitabnya. Ibu Prangin-Angin akan bicara bagian pertama. Selamat malam. Malam ini kita akan membicarakan sedikit stres. Saya rasa semua kita pernah mengalami stres. Sejak bayi juga sebenarnya anak-anak itu stres. Itu sebabnya dia menangis. Kalau mereka umpamanya basah, tidak bersih kainnya, maka bayi itu akan menangis. Itu adalah karena stres. Saya rasa semua stres, apalagi di Jakarta ini. Penyebab-penyebab stres banyak, macet. Ya, bagi yang kita punya anak, kalau anak kita walaupun sudah bekerja, mengapa sampai malam belum tiba di rumah? Saya sendiri begitu. Terlebih apabila anak kita anak wanita, kita stres. Ya, sekarang anak-anak sering tawuran dan segala macam, kita stres. Tetapi malam ini kita mempelajari sedikit secara umum mengatasi stres dan menikmati kedamaian batin. Ya. Saya juga malam ini stres, karena saya berpikir, saya berbicara tentang stres, sedangkan saya bukan adalah orang yang ahli dalam bidang psikolog atau seorang dokter. Dan bahkan saya berpikir, yang hadir ini semua adalah orang yang cendekiawan, orang-orang pintar, yang mempunyai pengalaman banyak. Tetapi stres saya itu, saya atasi, saya mulai berpikir. Saya mengenang, mulai mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Alangkah indahnya kaki orang yang memberitakan kabar baik, kabar Injil. Dan kita juga pada malam hari ini selama 1 minggu ini adalah merupakan satu pencerahan kerohanian kita. Semua saya rasa sudah pernah mendengar pelajaran malam demi malam. Tetapi pencerahan ibarat tanaman, ya, harus perlu disirami kembali, mengingatkan kita kembali. Karena manusia ini apalagi karena kesibukan sering lupa. Dan kalau kita stres juga, hal yang sederhana cara untuk mengatasi stres juga kita lupa. Kalau kita sedang stres. Baiklah, pada malam hari ini kita akan berbicara sedikit bagaimana mengenai stres. Ini ada satu cerita, ya. Sheryl ini dibawa ke rumah sakit, ya, ke rawat darurat. Mengapa? Karena tiba-tiba Sheryl ini susah bernapas dan otot-ototnya menjadi lemah, tidak bisa digerakkan. Banyak sekali yang terjadi sekarang ini, ya, menghampir-hampiri stroke, tidak memandang umur. Kenapa? Karena dia stres yang tidak terkendalikan. Tadi saya katakan kita semuanya stres. Seperti saya juga tadi saya katakan stres, tapi saya ingat firman Tuhan. Oh,
betapa indah kaki orang yang membawa kabar baik. Itulah menghilangkan stres saya. Jadi malam ini sedikit kita akan bicarakan bagaimana stres itu. Apakah stres itu sebenarnya? Apakah itu selalu buruk stres itu? Saya rasa stres itu tidak selalu buruk. Karena bagi orang yang dinamis, mau maju, tentu ada stres. Kalau kita yang masih sekolah, yang kuliah, saya ingat dulu, ya, kita mau ujian adalah stres juga. Karena kita ingin mendapatkan lulus dan mendapatkan nilai yang baik. Tetapi untuk mengatasi stres itu, kita harus belajar supaya stresnya itu berkurang. Memang benar, coba kita tidak persiapan, ya, orang-orang muda sudah mau ujian. Wah, benar-benar stres. Karena stresnya tinggi, kadang-kadang kita menghindari kalau bisa tidak mengikuti ujian tersebut. Mulai minta kepada dosen atau guru kita supaya diberikan hari yang lain. Jadi apakah selalu buruk? Tidak, tidak selalu buruk. Stres itu adalah reaksi fisik, mental, emosi tubuh kita terhadap tuntunan yang disebut dengan stresor. Ya, jadi itu adalah reaksi daripada emosi kita, pikiran kita oleh karena sesuatu, ya, keadaan. Jadi ini dia, sedikit stres bisa berguna, tetapi bila berlebihan bisa membahayakan. Jadi stres tidak apa-apa, tapi kita jangan stres berkelanjutan, ya, terus menerus stres. Itu berbahaya. Jadi jenis-jenis stres itu ada yang stres negatif. Bisa akibat kehilangan pekerjaan, jobless, ya, itu adalah stres yang negatif. Ada orang yang karena kehilangan pekerjaan malah kompensasinya yang buruk, ya, pergi umpamanya dengan teman-temannya mulai minum-minum. Demikian juga kalau kita lihat keluarga di dunia rumah tangga lain, kalau bertengkar dengan pasangannya akhirnya pergi keluar cari kompensasi yang tidak baik. Itu adalah stres yang negatif. Stres yang positif bisa umpamanya karena kita dipromosikan di dalam pekerjaan, itu juga stres. Karena itu adalah satu pekerjaan yang baru yang menuntut kita untuk melakukan satu tanggung jawab yang baru lebih baik lagi, supaya perusahaan itu atau bos kita itu lebih senang kepada kita. Saya juga demikian, ya. Ketika saya harus mengikuti pendeta Perangin-Angin, sebenarnya saya ini bukanlah orang yang pasif berbicara. Saya senang sebenarnya ketika saya muda bekerja di balik meja saja. Nah, tetapi itu tuntutan, stres. Tapi itu adalah stres yang positif. Kalau kita ambil, ya, kita ambil yang baiknya. Oh Tuhan, saya berpikir, oh Tuhan menyuruh saya untuk pekerjaan ini, maka saya percaya Tuhan akan menyanggupkan. Tuhan panggil, Tuhan akan sanggupkan. Stres ringan ini akibat kalau contohnya umpamanya tiba-tiba hujan, ya, kita berlari cepat-cepat. Nah, itu juga stres ringan. Tiba-tiba kita macet, sebenarnya dari yang jalan biasa kita mau pergi ke kantor tidak macet, itu juga sebenarnya adalah stres yang ringan. Stres berat bisa akibat penyakit, ya. Nah, ini saya sudah katakan kepada Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami satu stres penyakit. Nah, saya stres karena penyakit tersebut. Di dalam pemikiran saya tidak akan, bagaimana mungkin saya mendapatkan penyakit tersebut. Saya sudah berusaha untuk hidup sehat, teratur, ya. Lalu ketika saya mendapatkan penyakit itu, saya bertanya kepada dokter, dokter, kenapa saya mendapatkan penyakit ini? Stres. Oh, rupanya saya baru sadari yang pertama penyebab penyakit itu adalah stres. Mulai saya kenang perjalanan kehidupan saya ke belakang. Oh benar, saya banyak stres. Jadi penyakit itu banyak adalah karena stres yang berat. Gejala-gejala stres, seringkali kita tidak sadar.
Kita bilang kita tidak stres, ya. Saya juga demikian, ketika dikatakan dokter demikian, ibu banyak stres. Sepertinya saya tidak stres, dokter. Tetapi inilah gejala-gejala stres. Sering sakit kepala, ya. Khawatir yang berlebihan. Nah, itu penyakit saya mengakui. Saya adalah orang yang paling khawatir. Suami saya lambat pulang juga, saya khawatir. Anak-anak pulang lambat juga khawatir. Kurang berserah, kurang beriman. Hilang selera makan, ya. Inilah tanda-tanda stres. Ada orang yang hilang selera makan, ada yang sebaliknya, malah makan sehingga badan menjadi gemuk. Kemudian susah tidur, ya, susah tidur. Kejang pada otot-otot, jantung berdebar-debar, ya. Coba kalau kita marah, itu juga adalah stres. Pasti jantung kita berdebar-debar. Keringat yang berlebihan, rasa lelah yang terus menerus. Kenapa ya kerasa capek tubuh saya ini? Itu adalah juga satu tanda stres. Untuk mengatasi stres secara efektif, kamu harus mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu kenapa kita stres, supaya kita bisa memberikan solusinya untuk mengatasi stres itu. Itu tadi yang saya bilang, untuk memaintain stres kita. Stres itu sebenarnya tidak selalu jelek, saya yang katakan tadi. Tetapi kalau stres yang terus menerus dan semakin mendalam, itu yang berbahaya. Jadi seperti pemazmur, ini hampir tiap malam saya sebutkan ayat ini, ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ya, pemazmur juga sudah mengatakan, mari kita bertanya, kenapa kita khawatir? Kenapa kita gelisah? Ya, seperti saya tadi pun saya bertanya, mengapa saya takut? Saya hanya mau membawakan firman Tuhan dengan nama Tuhan. Dengan rendah hati aku ya Tuhan datang kepadamu sebagaimana aku ada. Nah, stres tidak dapat dikendalikan di tempat yang diasingkan. Untuk mengatasinya secara efektif, kamu perlu berfokus terlebih dahulu terhadap perawatan total tubuhmu. Jadi mengatasi stres ini adalah kita punya fisik atau tubuh yang sehat dulu. Benar itu, di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat. Jadi kita harus menjaga dulu kesehatan tubuh kita. Jadi untuk mengatasi stres ini, praktekkan pola hidup yang sehat. Jadi saya secara tidak detail akan menceritakan, saya rasa kita apalagi umat Advent pada umumnya sudah tahu pola hidup sehat ini, ya. Makanan yang seimbang, gerak badan, ya, setiap hari mendapatkan sinar matahari. Memang bagi kita yang di Jakarta ini, ya, apalagi kita tinggal di gedung-gedung, sulit untuk mendapatkan sinar matahari. Nah, ini dia. Lalu dia katakan tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tadi bagus sekali ayat yang diberikan oleh dokter gigi tadi. Ya, ingat bahwa tubuh kita ini adalah milik Kristus. Dan dia katakan juga kita hendaklah menguasai diri. Itu juga adalah satu cara untuk menjaga supaya tubuh kita ini sehat. Ya, apalagi saya juga selera saya itu tinggi, makan itu kuat saya, walaupun dengan ya satu sisi berkat Tuhan, tapi saya harus mengendalikan. Saya tidak bohong Bapak dan Ibu, saya makan dengan kecap dan bawang saja bisa habis satu piring. Memang itu saya rasa satu berkat Tuhan, tapi saya harus kendalikan, harus menguasai diri. Nah, beberapa anjuran untuk menjaga kesehatan. Ya, ini yang tadi saya katakan, ya. Saya tidak dokter, tetapi ini secara general, ya. Pola makan yang seimbang, tanpa tembakau, olahraga yang teratur, minum air secukupnya, sinar matahari. Ini dia. Sungguh sederhana sebenarnya. Kemudian olahraga santai. Ini saya mengingat bernapas dalam. Saya ingat ketika saya kuliah di UNAI,
ketika ambil mata kuliah speech, ya, saya mengingat dosen saya mengatakan, kalau kamu mau berbicara ke depan umum, kalau kamu stres, dia katakan tarik napas. Nah, ini saya ingat, tarik napas dalam-dalam. Jadi kalau kita stres, tarik napas, saya percaya itu. Lalu dia katakan gerakkan leher, bahu, gerakkan tangan dan kaki, renggangkan otot. Kalau kita mau marah, sebenarnya itu kan stres juga. Coba kalau kita lakukan ini, tidak jadi apa? Tidak jadi marah. Ya, tidak jadi marah. Saya punya pengalaman itu. Sebenarnya saya sudah mau jengkel, sudah mau marah dengan seseorang. Tetapi saya ingat, dia katakan, yang saya ingat sering kalau saya mau marah sama seseorang, itu stres sebenarnya. Ya, nanti karena kita stres, aliran darah kita itu pun cepat marah. Saya ingat, sebelum Anda marah, coba hitung 10 kali. Nah, ini pengalaman saya. Kemudian saya mengingat ini, tarik nafas panjang-panjang. Itu tidak jadi kita marah. Ya, baik, bernapas dalam. Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Melonggarkan otot, aku akan menumbuhkan daging padamu. Aku akan memberikan nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah, kemudian bagaimana? Ganti teknik. Ya, dia katakan jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ada lagi firman Tuhan yang mengatakan, kalau kita kepada musuh kita, ya, yang membuat, tentu musuh kita itu membuat kita stres, ya. Dia katakan seperti membuat bara api di atas kepalanya. Berbuat baiklah, dengan arti berdamailah, maka itu mengurangi stres kita, ya. Jadi kalahkan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu juga obat stres. Berpartisipasi dalam kegiatan yang menghilangkan keadaan stresmu. Jadi kita harus ambil, berpartisipasi. Kita harus artinya bersosial, ya. Jangan kalau kita ada sesuatu masalah malah kita menyendiri. Itu yang saya katakan kemarin, kita tidak bagus untuk rendah diri. Gantilah tekanan dengan kesenangan. Cari hobimu supaya jangan stres. Kalau kita suka bermain badminton, mari bermain badminton. Main pingpong, bermain pingpong. Nah, berenang, silakan. Ini dia. Jadi dia katakan gini, ini pengalaman Raja Daud dan Saul. Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Nah, di saat Daud bermain kecapi, kemarahannya, kecemburuannya tadinya kepada Daud menjadi hilang. Nah, kalau Anda senang bernyanyi, buat itu kegiatan bernyanyi. Berbicaralah positif, ya. Tulus hati, berbicara positif, berpikir positif. Saya memberikan contoh yang sederhana saja. Saya katakan juga, saudara-saudara, saya ini sebenarnya orang stres. Karena saya adalah dominan melankolik. Ya, sangat perasa dan sensitif. Kadang-kadang berlebihan. Sebenarnya pikiran orang belum demikian, saya sudah berpikir yang demikian. Tapi puji Tuhan, dengan adanya pelajaran-pelajaran dan firman Tuhan, ambil yang positif. Saya mengambil haluan, menukar haluan yang positif demikian. Karena kami juga lama menggembalakan jemaat bertahun-tahun, ya. Kalau jemaat itu mengkritik saya dengan kata lain, aduh ibu pendeta begini, ekspektasi daripada anggota itu saya ambil yang positif. Satu,
karena mereka mencintai saya. Sebagai ibu pendeta, itulah sebabnya mereka memperhatikan saya. Nah, itu yang saya buat di benak saya. Dan tetapi supaya jangan stres, kita jangan bermain menari sesuai dengan ekspektasi daripada semua anggota. Be yourself, jadilah seperti diri saya. Artinya kita tidak akan bisa mengabulkan semua ekspektasi pengharapan daripada anggota-anggota kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan, kenalilah dirimu. Karena tidak mungkin saya bisa berpiano, main piano, bisa menyanyi, bisa memasak. Oh, tidak semua. Berbeda-beda talenta. Itu sebabnya dikata Tuhan, kenalilah dirimu. Kembangkanlah apa yang diberikan oleh Tuhan. Nah, itu yang kita lakukan kepada jemaat itu. Nah, mulai itulah dia berpikir positif, berbicara positif. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita lakukan itu, pengalaman saya, maka saya gembira untuk menggembalakan jemaat tersebut. Jadi tidak beban, sukacita ada dalam diri saya, di dalam kekurangan-kekurangan saya. Asalnya kekurangan itu tidak kita sengaja, karena kita tidak ada yang sempurna. Ya, baik. Langkah yang kelima, bicarakan kepada orang itu. Bila seseorang menyebabkan stres, berbicaralah kepada orang tersebut. Nah, ini juga sebenarnya baik ya. Kalau ada seseorang yang membuat kita stres, boleh juga kita katakan kepadanya, kita datang untuk berdamai ya, supaya jangan dia terus-terus menggosipi kita, mengungkit-ungkit. Memang ini sebenarnya baik, tapi saya punya pengalaman, tidak selalu harus kalau ada kita dengar seseorang menyatakan tentang diri kita yang tidak baik, atau mengumpat kita, atau mengejek kita, tidak selalu harus kita datangi. Itu pengalaman saya. Karena saya mengambil satu prinsip yang demikian. Kalau anjing menggigit saya, apakah saya harus gigit lagi itu anjing? Nanti saya jadi anjing. Nah, ini saya katakan juga, ini enggak selalu harus dilakukan. Ya, hati-hati. Kalau itu tidak sesuatu hal yang prinsip, ya, buat saja kembali. Oh, she or he loves me so much. Itu sebabnya dia perhatikan gerak-gerik saya. Dia sangat mencintai saya. Jangan selalu setiap ini datang. Ya, kalau itu pengalaman saya, ya, saya buat demikian. Kalau kucing menggigit saya gigit kucing itu lagi? Oh, tidak, ya. Baik. Kemudian sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau terikat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di hadapan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Nah, ini juga bagus. Kalau memang kita rasa ya ada orang sakit hati sama kita atau ada perlakuan kita yang tidak baik, kita tidak salah untuk meminta maaf. Tapi memang ini hanya mengatakan saja benar. Sebelum kita memang rendah hati ya, memahami sebenarnya siapa diri kita di hadapan Tuhan dan memandang bagaimana pengorbanan Tuhan pada kita, ini memang sulit. Sulit. Kalau kita bisa memang mengenangkan bagaimana sebenarnya penderitaan Yesus untuk manusia itu, bisa kita selami hari demi hari dengan pertolongan, selalu berdoa kepada Tuhan dan membaca firman-Nya. Saya percaya dengan Roh Suci Tuhan ini bisa kita lakukan. Bicarakan kepada orang yang dapat mendukung kamu. Satu dukungan yang sensitif dapat mengurangi stres. Nah, ini juga kalau kamu rasa memang bisa dipercaya, tidak salah. Ya. Tetapi kalau saya
adalah orang yang paling terdekat kepada saya, selain daripada Tuhan, dicurahkan hati kepada Tuhan, adalah pasangan saya. Ingatkah kita bahwa siapakah tetangga kita yang terdekat? Adalah pasangan kita. Kalau bisa, kita sampaikan kepada pasangan kita untuk mengurangi stres kita. Ya. Itu pengalaman kami juga demikian. Banyak stres-stres yang dialami. Jadi hati-hati juga, memang bagus ini. Kalau ada sahabat juga, bagus. Ini sahabat ingat nggak? Jonathan dengan Daud. Ya, Jonathan dengan Daud memang dia curahkan stresnya itu. Ya, tetapi Daud menjawab katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Ini perkataan daripada Daud. Tahu, tapi mereka bersahabat. Ayahmu tahu bahwa kau itu sangat mencintai aku, dia katakan. Sebab itu pikirnya tidak boleh Jonathan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Dia kasih tahu ini kepada Jonathan, bagaimana bahwa bapaknya sendiri hendak membunuh dia. Lalu Jonathan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Jarang ditemukan seperti ini ya, sahabat yang setia. Itu sebabnya saya katakan hati-hati juga. Kalau saya rasa sahabat setia saya yang paling setia adalah pasangan saya, tetangga saya. Tapi tidak apa-apa kalau ada sahabat seperti ini antara Daud dan Jonathan. Lalu langkah yang keenam, imajinasi. Inilah langkah yang terakhir. Ya, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku, pikirku. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Jadi ini artinya adalah datang kepada Tuhan. Saya rasa kalau kita datang kepada Tuhan menangis, walaupun kadangkala jawaban itu belum kita lihat di depan kita, terasa seperti ada sukacita dan damai di hati kita. Jadi Raja Daud menggunakan imajinasinya, dia menempatkan dirinya pada gambaran pemandangan santai untuk menenangkan stresnya. Ya, jadi dia melihat kepada masa depan, yaitu kehidupan yang kekal, untuk menghilangkan stresnya itu. Ya. Jadi saat ini pandanglah jauh ke depan, Allah mempunyai rencana yang indah bagi Anda di masa yang akan datang. Jadi untuk menghilangkan stres itu, percaya. Saya senang tadi dengan lagu, ya. Bahwa dia katakan apa? Hari esok itu jangan takut. Apakah kita hanya di bibir saja? Ya, mungkin seperti yang saya katakan kemarin, cerita daripada Timothy, bisa saja sebentar pasang surut, tetapi dia kembali memegang imannya. Ya, karena saya percaya iman itu juga adalah berproses. Semakin sempurna, semakin sempurna. Saya rasa itulah sebabnya juga kita berguna untuk mengadakan siraman rohani, pencerahan rohani, mengingatkan kita kembali. Jadi Allah menciptakan planet ini, kemudian kita akan merasakan bebas dari stres selama-lamanya. Ketika Allah menjadikan segala sesuatu baru, semua penyebab stres hilang. Di tanah yang damai itu kita akan hidup di hadapan anak raja. Kita akan menjadi keluarga bahagia selama-lamanya. Sementara kita menjadi satu rumah tangga keluarga sorga kecil di dunia ini, dan kita akan menjadi keluarga bahagia selama-lamanya. Jadi mengadakan meditasi rohani dengan Tuhan. Dia katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita perlu melakukannya terlebih dahulu setiap hari. Yesus juga berdoa setiap pagi kepada Tuhan.
Alkitab berkata, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Sebagai tambahan, kita melakukan meditasi rohani sekali seminggu. Sekali seminggu mengadakan meditasi yang sudah diberikan Tuhan 1 hari. Hari apakah itu? Apakah sesuka hati kita hari itu yang sudah diberikan Tuhan? Pendeta Perangin-Angin akan menjelaskannya. Puji Tuhan, kita sudah mendengar bagaimana sebenarnya stres yang selalu terhadap diri kita. Supaya senang karena kita ini disaksikan bukan hanya di sini, tetapi di seluruh Indonesia ini dan juga bahkan di dunia. Maka saya ucapkan salam kepada pemirsa HCBN di tanah air maupun di mana saja Anda berada. Saudara bisa bersama-sama dengan kami mengikuti pelajaran stres. Hari Sabat adalah obat stres. Dosa membuat manusia itu stres. Sebenarnya Allah menciptakan manusia supaya manusia itu berbahagia. Dia ciptakan manusia menurut gambar petanya. Ini luar biasa. Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha kasih, maha pencipta, dijadikan manusia itu supaya bisa berkuasa sama seperti dia. Manusia dijadikan di Taman Eden, tempatnya indah sekali. Namanya Paradise, tidak ada kekurangan di sana. Tetapi akibat dosa maka terjadi stres, ada masalah. Namun sebelum ada dosa pun Allah menciptakan manusia itu di satu tempat yang indah dan aman. Dan Allah membuat satu waktu, dia asingkan waktu itu buat manusia. Istimewanya Allah memberikan satu pelajaran kepada kita bahwa di dalam hidup ini tidak ada jalan pendek. Manusia setelah dosa selalu berusaha secepat mungkin mencari rezeki pun cari jalan pendek. Allah menjadikan dunia ini 7 hari lamanya. Padahal dia maha kuasa. Sebenarnya Allah bisa mengatakan sim salabim, jadi semua, jadi. Tapi Tuhan tidak lakukan demikian. Dia buat hari pertama. Ada langkah-langkahnya. Manusia sekarang ini, inilah penyebabnya. Ya, saya pernah menjadi dosen berpuluh tahun. Ada mahasiswa tidak mau belajar, tapi waktu ujian dalam sekejap dia mau dapat angka yang baik. Caranya lihat kiri dan lihat kanan, tetapi penuh dengan stres. Ya, apalagi kalau saya katakan ini yang gurunya ini, ya, mengenai etika Kristen saya ajar. Gurunya ini pendeta. Yang paling penting bagi saya kejujuran. Jangan lihat kiri kanan. Ya, kalau kamu jujur, saya juga maklum bahwa masing-masing manusia itu saya bilang punya talenta, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Jadi tidak semua pintar. Sekurang-kurangnya kalau kamu jujur, sekurang-kurangnya punya talenta 1. Jadi jangan nyontek-nyontek. Tetapi apa yang terjadi? Mereka nggak siap, lantas maunya dapat angka yang baik. Cari jalan pendek. Allah tidak suka kita ini selalu dalam hidup ini jalan pendek.
Dia sudah mengajarkan sejak mula kejadian dunia. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, berproses semua sampai akhirnya hari ketujuh dilihat Tuhan amat baiklah adanya. Jadi hidup ini rupanya berproses. Saudara-saudara, ini penting. Konsep supaya jangan stres, ingat selalu berproses. Jangan baru menanam jagung terus maunya bertumbuh, terus buahnya terus jadi. Ini namanya simsalabim. Hidup pun begitu. Harus kita bekerja dengan baik. Baik, saya mau lihat di sini. Di permulaan sebelum dosa dan stres menyakiti manusia, Allah mengindahkan sana untuk bermeditasi sekali seminggu. Ya. Dan Allah menentukan hari-hari pada minggu itu. Di Taman Eden yang indah, bebas dari tekanan dan stres, Adam dan Hawa bersama Sang Pencipta di tengah perayaan spesial yang penuh sukacita dan damai. Dan ada satu hari spesial dia buat, yaitu hari Sabat. Nah, inilah kita lihat prosesnya. Hari pertama Allah jadikan terang, lalu terang itu pun jadi. Di dalam bahasa Ibrani ini penting supaya kita bisa menghitung nanti hari Sabat itu hari apa. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, dalam bahasa Ibrani disebut wayahi ereb wayahi boger yom ehad. Ehad dalam bahasa Melayu tua ahad. Nah, ini sebenarnya dari bahasa Ibrani. Ahad, hari pertama. Allah memisahkan air di bawah cakrawala dari air di atas cakrawala. Dan inilah hari yang kedua. Wayahi ereb wayahi boger yom seni. Datang kita, dia sebut Senin. Itu hari kedua. Asli ini bukan tafsiran-tafsiran ini, asli dari kata bahasa Alkitab. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Inilah dijadikan darat, dipisahkan darat dan laut. Allah menamai yang kering itu darat. Ya, saudara lihat di sini, darat dan laut. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Bagus sekali. Dunia ini pada mulanya semuanya indah. Tapi sekarang ini banyak kerusakan yang dibuat oleh manusia sehingga kita menuai bencana. Apa dikatakan? Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Wayahi ereb wayahi boger yom salisi. Yom itu artinya hari. Salisi. Jadi kita buat supaya jangan sulit-sulit kita, dibuatlah Selasa. Nah, ingat itu. Hari yang ketiga. Allah berfirman, dan muncullah susunan tata surya, matahari, bulan dan bintang, dijadikan bulan dan bintang. Dan itulah hari yang keempat. Wayahi ereb wayahi boger yom rabi. Sulit kita menyebutnya, kita sebut Rabu. Ya. Itu artinya keempat. Hari kelima, biarlah burung-burung berterbangan, firman-Nya mengisi udara dengan burung-burung yang elok. Ya. Dan burung-burung itu setiap pagi dia berkicau. Ini merupakan musik yang luar biasa. Setiap pagi. Ya, kami berterima kasih tinggal di Cidodol. Sebenarnya waktu lalu
datang teman-teman bilang dan tua-tua jemaat bilang, ya rumah ketua uni di Menteng. Kenapa pula saudara tidak mau di sana? Saya katakan ada sesuatu sebabnya saya mau tinggal di Cidodo, yaitu setiap pagi burung-burung berkicau di sana karena banyak pepohonan. Asal saya mau bangun pagi, karena saya suka jalan pagi, selalu saya senang. Ini burung bermacam-macam suaranya. Ya, pada malam hari pun harus juga kita tidur cepat karena ada juga di situ suara burung hantu. Saudara tahu ada positifnya. Karena apabila ada suara burung hantu, semua orang takut masuk kampus kami. Wah, dia bilang ada penjaga-penjaganya di situ. Saya bilang aman kami ini ya. Jadi burung hantu pun jadi berkat. Nah, jadi saya senang oleh karena ada burung-burung, dulu pun dijadikan burung-burung supaya suaranya selalu merdu. Nah, oleh sebab itu kita cinta kepada lingkungan, jangan tembaki burung-burung. Ikan-ikan dijadikan Tuhan, dan inilah hari yang kelima. Wayahi erib wayahi bogriyum kamisisi. Jadi kita sebut Kamis. Hari ke-6 dijadikan binatang dan manusia dijadikan Adam dan Hawa. Dan mereka sungguh berbahagia. Dan kita lihat pada hari ke-7 Allah pun berhenti. Bahasa Arab dia sebut mirip dengan bahasa Ibrani. Ahad artinya pertama, Isnain Senin hari kedua, Selasa, Arba hari keempat, Rabu, Komsah Kemis kelima, Jumat hari keenam, Sabat hari ke-7. Baik, dengan kata lain hari Sabat itu hari ke-7. Tetapi hari ke-7 itu hari apa? Bisa saja ada orang katakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama hari. Ya, dia buat Senin, Selasa, maka hari ke-7 hari apa? Hari Minggu. Ini nyanyian anak-anak. Tetapi yang sebenarnya apakah demikian? Ya, ini para ahli astronomi dia buat nama-nama Sunday, ya, hari matahari, menyembah matahari. Karena kenapa ini perlu hari matahari? Tanpa matahari bersinar kita ini akan mati. Itu sebabnya kalau saudara ke Korea atau ke Jepang itu selalu disembah. Sehingga benderanya pun simbolnya matahari. Karena coba kalau matahari itu marah kepada kita, redup dia seminggu, jadi es batu kita ini semua. Oleh sebab itu dia bilang harus disembah dia supaya dia bersinar terus menerus kepada kita. Sunday, Monday, Monday, hari bulan, bulan purnama. Luar biasa, harus kita sembah. Karena kalau dia ngamuk, dia tabrak bumi ini, nanti gempa bumi besar-besaran. Oleh sebab itu disembahlah dia supaya jangan sempat nabrak. Saudara lihat di situ, Tuesday, Wooden Day, hari hutan. Hutan-hutan sangat penting, perlu juga disembah. Itu sebabnya banyak orang kalau animisme, ada dia lihat pohon beringin yang gede, dia bilang inilah harus kita sembah. Dan di sana banyak biasanya tempat-tempat orang menyembah. Gunung yang penuh dengan pohon-pohon yang besar disembah. Begitulah sistemnya.
orang-orang zaman dulu. Ya, ada Freak Friday, Saturn. Jadi dia buat hari Sabtu itu hari Saturnus. Saturnus itu adalah planet di langit, di atas langit yang ketiga. Ya, sudah tentu langit yang pertama, dunia ini ada atmosfernya di situ, lantas langit yang kedua, stratosfer, lantas langit yang ketiga, tetapi ada di atasnya lagi, itulah Saturnus, tempat Allah. Luar biasa jauhnya. Ya, itu sebabnya barangkali karena Allah itu luar biasa jauhnya di atas planet Saturn, tidak heran banyak orang kalau berdoa memanggil Allah itu dengan keras sekali. Karena dianggap Tuhan itu jauh sekali. Nah, itu Allah perjanjian lama memang demikian. Ya, Jehovah jauh sekali. Tetapi Allah perjanjian baru, dia ada dekat kita. Engkau berbisik pun dia tahu. Karena dia selalu mendampingimu. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana sebenarnya hari ketujuh itu sangat penting. Ini saudara boleh baca nanti surat Al-A'raf 7:54. Hari ketujuh Tuhan duduk di arasnya, di tahtanya. Artinya pada hari ketujuh itu ada spesial hari sehingga dia ada selalu di sana. Taurat Musa hari Sabat ciri orang yang bertakwa. Jadi orang bersabat itu ciri orang beriman, beramal. Banyak. Ya, surat An-Nahl, agama Ibrahim Sabat sebagai cirinya. Banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menekankan bagaimana sebenarnya hari Sabat ini. Nah, sekarang kita pergi ke diksionari Webster. Webster ini adalah ahli bahasa. Lantas dia sebut di sana 7 day, Saturday, the 7th day of the week. Nah, jadi dia katakan di sini, ya, hari ketujuh tadi, hari Sabat adalah hari ketujuh. Hari ketujuh itu hari apa? Dia katakan di sini hari ketujuh adalah hari Sabtu, Saturday. Observing the Sabbath on Saturday as 7th day Adventist. Nah, jadi dia sebut pula di situ rupanya orang-orang Masihi Advent hari ketujuh itu adalah pengikut hari Sabat. Baik, hari Sabat adalah hari istimewa. Karena 3 hal yang dilakukan Allah pada hari yang ketujuh. Allah berhenti pada hari ketujuh. Dia aktif. Tetapi hari ketujuh dia berhenti. Bukan berarti berhenti stop semua. Dia memberikan contoh kepada manusia. Bahwa di tengah-tengah aktivitas kita, supaya kita jangan stres terus dan pendek umur, maka ada satu hari Sabat. Hari Sabat itu diberikan untuk manusia, supaya orang pemelihara hari Sabat itu selalu antusias dalam hidup, tidak frustrasi. Karena apabila ada istirahat, Sabat artinya rest. Istirahat ini artinya memberikan tenaga kembali. Hari Sabat, istirahat. Kenapa kita istirahat? Karena pada hari Sabat segala perkara-perkara dunia ini kita lupakan. Arah antena pikiran kita ke surga. Kalau kita dekat dengan pencipta kita, maka ada satu kesimpulan dalam hidup kita ini,
hidup ini bukan tergantung oleh kepintaranku, oleh kuasaku, tetapi hidup ini semuanya adalah karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan nafas kehidupan. Apa saja pun Tuhan yang punya. Otak saya yang segempal ini pun ini Tuhan yang berikan. Kalau ini berguna dengan baik, maka apakah saya berdagang, apakah saya pemimpin, diberikan hikmat, semuanya berhasil. Tetapi kalau hanya oleh kepintaranku, ada dikatakan Alkitab, jangan kau pandang-pandai akan dirimu. Banyak rezeki sering apa yang dinamakan pundi-pundi berlobang. Nah, sudah tahu pundi-pundi berlobang? Zaman dulu tidak ada bank, yang ada pundi-pundi banyak. Nah, tapi ada namanya disimpan itu pundi-pundinya. Tapi berlobang dia, diisi pun dinar, pruk, prong, diisi, pruk, prong, tidak pernah penuh-penuh. Tapi ada orang pundi-pundinya tidak bocor, sedikit pun maksudnya, lama-lama penuh dia. Bersama dengan Tuhan, pundi-pundi kita tidak berlobang. Dan inilah sebabnya 6 hari kamu bekerja, tetapi pada hari Sabat kamu berhenti. Kedua, apa artinya hari Sabat? Hari Sabat itu Allah pun berkati. Apa saja saudara kerjakan selama 6 hari lamanya, Allah berkati. Berkat artinya dilipat gandakan. Itu artinya berkat. Sedikit ditanam seperti menanam satu biji tanaman. Tidak pernah saudara tanam jagung, hasilnya cuma 1 jagung. Tanam 1 jagung, Allah curahkan hujan, curahkan matahari, pasti otomatis dia akan berkembang menjadi 20 biji atau 50 biji. Tidak ada pernah bibit berkurang. Allah juga sebenarnya memberikan prinsip yang sama kepada kehidupan kita ini. Allah memberkati apa yang saudara kerjakan apabila saudara benar-benar bersama dengan Tuhan. Lantas hari ke-7 itu dikatakan Allah juga kuduskan. Nah, di depan ini ada di sini 7 gelas. Dan 7 gelas ini, inilah simbol hari-hari. Allah menjadikan hari pertama luar biasa. Hari pertama itu adalah hari yang diberkati Tuhan. Saya bekerja pada hari pertama, saya sehat-sehat. Hari kedua juga begitu, matahari bersinar sebagaimana burung berkicau, muji Tuhan pada setiap pagi. Saya juga berterima kasih Tuhan karena Engkau memberikan nafas kehidupan. Berkatilah hari ini apa saja yang kukerjakan. Hari ketiga Allah juga berkati. Hari keempat saya bersama dengan Tuhan bukan oleh kekuatanku. Allah juga berkati. Karena memang semua unsur-unsur dari alam ini satu cuma fokusnya manusia. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini. Mengasihi isi dunia bukan berarti mengasihi emas, bukan mengasihi perak atau berlian. Allah mengasihi manusia. Dunia artinya manusia. Ada artinya dunia ini apabila ada manusianya di sana. Kalau manusianya bobrok, maka dunianya juga hancur lebur. Ya, saya pernah pada waktu rapat kesehatan Advent Sedunia ke Geneva. Saya lihat ini Swiss ini banyakkan gunung-gunung dan batu-batu.
Indah memang pemandangannya, tetapi makmur. Kenapa? Oleh karena manusianya luar biasa di sana. Hanya negara ini yang dari dulu tidak pernah perang, selalu mempromosikan perdamaian. Karena manusianya bagus, tanahnya berbatu-batu, tetap makmur. Tetapi ada negara yang sangat makmur sekali, umumnya di Asia ini. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sering jadi masalah. Jadi Allah memberkati. Setiap hari-hari Allah berkati. Nah, dan pada hari Jumat tadi, di sini ada gelasnya sedikit lebih tinggi. Karena rupanya hari Jumat ini yang dinamakan hari persiapan. Bersiap untuk hari Sabat. Kalau saudara pergi ke Tel Aviv atau ke Yerusalem, mulai jam 12 siang bagi Yahudi Ortodoks, semua toko-toko sudah tutup. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah hari persiapan menjelang Sabat. Kami sudah diberkati Tuhan selama 6 hari, maka kami harus siapkan diri kami untuk menerima hari Sabat. Mereka tidak mau seperti pada zaman Nehemia. Pada waktu mereka susah, mereka berdoa kepada Tuhan supaya diberkati. Tetapi setelah banyak buah anggurnya, buah apelnya, maka selalu pada hari Sabat, pada hari Jumat sore pun sudah matahari terbenam, mereka tetap memetik buah apel dan buah anggur sehingga Tuhan marah. Oleh karena kamu sudah diberkati, maka sudah pun matahari terbenam, kamu masih memetik buah anggur dan buah apel. Tuhan tidak suka itu. Mulai sejak saat itu, maka Tuhan katakan, hari Jumat, hari persiapan, siapkan diri menerima hari Sabat. Lantas tibalah pada hari Sabat yang istimewa. Iya. Hari Sabat istimewa ini ramuannya luar biasa. Ada 3 unsur di sana. Hari Sabat adalah satu hari yang dikuduskan. Dan hari Sabat itu tadi juga dikatakan Allah berkati. Harinya memang sama. Bukan berarti pada hari Sabat maka matahari terbit dari selatan ke utara. Tidak. Hari Sabat juga tetap dari timur ke barat 24 jam tetap. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sama saja harinya bentuknya. Tetapi rupanya hari Sabat itu ada satu istimewa. Ada tadi disebut 3 rumus di sana. Allah berhenti, kita berhenti supaya kita sehat. Berhenti dalam arti di sana pikiran ini tidak memikirkan hal-hal dunia. Kalau kita fokuskan ke Tuhan, kalau kita konsentrasi merenungkan Tuhan, rileks ini otak kita ini. Percaya saudara, lakukan. Kalau saudara stres, ingat Tuhan, rileks dia. Kalau saudara penyakitan, penyakit kanker, ingat Tuhan, Tuhan sumber kesembuhan, rileks dia. Kalau Tuhan umpamanya, saudara umpamanya gagal berusaha, Tuhan katakan bukan hanya hari ini, besok masih ada hari. Tuhan selalu memberikan entusias. Inilah sebabnya dikatakan hari Sabat, hari berhenti. Setelah itu
Dia berkati. Apa yang kita kerjakan, Dia berkati. Lantas apa yang terjadi? Ini dia. Ini 3 unsur. Saya minum dulu ini. Hari pertama. Hari kedua, wah, air yang jernih. Kalau orang Sumatera bilang air sitio-tio. Ya, artinya air bersih itu memberikan kebugaran kepada kita. Hari keempat, hari kelima, hari keenam. Wah, ini sudah mendekat hari Sabat. Hari ketujuh, lain ini hari ketujuh. Di sana ada madu tadi, ada juga air jeruk, dan di sana ada satu lagi air yang dari mula setiap hari. Dan saya minum. Maaf ya. Nikmat sekali itu hari Sabat. Amin, saudara. Nikmat sekali itu hari Sabat. Kenapa orang Yahudi pintar-pintar? Karena hari Sabat. Kenapa orang yang membaca firman Tuhan memelihara hari Sabat? Ada istimewanya. Karena pada hari Sabat itu ada hari spesial. Coba kalau umpamanya saudara pada setiap hari Sabat, saudara yakin selalu hidup ini, sudah capek tadinya, sudah putus asa, tetapi pada hari Sabat berhubungan dengan Tuhan, saudara ingat lagi Tuhan, bagaimana saudara dipimpin Tuhan selama 6 hari lamanya. Kalau umpamanya gagal 4 hari, wah tapi waktu-waktu lalu Tuhan menyertai saya masih tegar sekarang di sini, saya tetap semangat. Inilah istimewanya hari Sabat. Dan kita diminta Tuhan supaya hari Sabat itu kita lakukan. 6 hari buat saudara, 1 hari cuma buat Tuhan. Tetapi ada penyakit setelah hari Sabat. Sampai abad ke-6 orang banyak berhari Sabat. Tetapi sekarang ini sudah banyak menafsirkan berbeda-beda. Ayat Alkitab ditafsirkan menurut kehendak sendiri, bukan apa yang dikatakan oleh inspirasi Tuhan. Maka di sini ada juga salah satu tafsiran, dan ini banyak yang diikuti. Ada seorang, ini salah satu teolog, dia Juhari Iswanto, dia rektor sekolah teologi Injili di Surabaya. Dalam perjanjian lama Sabat dia katakan, namun dalam perjanjian baru kita memakai hari Minggu sebagai hari kemenangan Tuhan. Sabat adalah hari istirahat. Hari Minggu dari bahasa Portugis domingo yang berarti Tuhan. Jadi hari Tuhan, hari kemenangan. Yesus mati pada hari Jumat, Sabat dia ada berbaring dalam kubur, hari Minggu dia bangkit dan dia menang. Maka sekarang ini marilah kita memelihara hari kemenangan supaya kita menang juga nanti bersama dengan Tuhan. Inilah yang terjadi. Maka hari kemenangan pun hari Tuhan banyak yang dipelihara orang. Pada zaman dulu juga demikian. Agama Kristen harus menjadi agama negara. Akhirnya orang ajaran kafir masuk kepada kekristenan. Jadi kita lihat di sini, sekarang ini sudah ada 3 hari yang besar, hari Jumat, Sabat, dan Minggu. Nah, saudara-saudara, tapi kalau saudara baca Alkitab,
Di sini hanya sekali dianjurkan. Pada waktu itu Rasul Paulus memungut dana, dia berkumpul pada hari Minggu di dalam buku Kisah. Hanya itu. Tetapi kalau mengenai hari Sabat, begitu banyak di sini, kita harus dianjurkan selalu berhari Sabat. Nah, satu kali Yesus mengajak murid-muridnya. Biasanya kebiasaan Yesus kalau sudah capek, maka mereka pun naik ke gunung. Biasanya ke Gunung Zaitun. Yesus katakan kepada murid-muridnya, kita sudah capek melayani Nazaret, Kapernaum, mari kita sekarang ke Gunung Zaitun, Bukit Zaitun. Ini cerita tradisi. Dianjurkan kepada semua murid-murid, apabila kita pergi ke atas gunung, hai Yohanes, Yakobus, Tadius, semuanya, Judas, semuanya yang ke-12 murid ini dianjurkan Yesus supaya membawa batu. Seberapa banyak mereka sanggup membawa batu ke atas gunung, bawalah. Maka murid-murid ini patuh umumnya kepada rabbinya. Hanya satu orang yang sedikit kurang patuh, yang bernama Petrus. Petrus ini berpikir, kenapa pula kita harus bawa batu berat-berat ke atas gunung, sedangkan di atas gunung banyak batu. Maka datang Petrus, dia ikuti juga, tapi dia bawa batu kerikil masuk ke kantongnya. Dan mereka pun berjalan naik gunung. Semua murid-murid keringat membawa batu yang besar. Seberapa banyak sanggup mereka membawanya, dia bawa. Karena ini perintah Yesus. Lantas sampai di atas gunung mereka sudah keringat semua. Tetapi Petrus tenang-tenang. Karena dia tidak membawa batu seberapa dia sanggup. Lantas sampai di atas mereka memang sudah kelaparan. Ya namanya dari bawah jauh ke atas. Lantas Yesus katakan, hai murid-muridku, pegang semua batu yang kamu bawa dari bawah. Mereka itu pun memegangnya. Saya yakin kamu sudah lapar. Oleh kuasa Tuhan, batu menjadi roti. Maka yang lainnya murid-muridnya, Yakobus senang, dia sudah lapar, dia makan dengan lahapnya. Yohanes juga demikian. Hanya Petrus yang kelaparan, tetapi rotinya roti batu kerikil. Waduh, dia makan, dia masih kelaparan. Ini tidak boleh diambil roti yang lain, hanya yang dia bawa yang dia bisa makan. Waduh, murid-murid yang lain senyum-senyum. Inilah akibat daripada membijaksanai firman Tuhan. Tidak apa-apa, pikir Petrus. Dia murid yang paling tua. Setelah 2 minggu berlalu, Yesus pun mengatakan, mari kita naik lagi berdoa ke Bukit Zaitun. Maka datang Petrus, kali ini saya tidak bisa miss. Diam-diam dia siapkan, dia bawa batu besar. Dan dia duluan berangkat ke atas. Dia bawa ini batu. Dia duluan, dia nggak peduli terhadap yang lain. Sampai di atas. Murid-murid yang lain tidak terlampau keringat. Karena memang tidak ada perintah Yesus untuk membawa batu. Lantas Petrus sudah tiba duluan, lantas dia duduk. Yesus hanya selalu cerita bagaimana kesaksian-kesaksian mujizat yang terjadi di bawah mereka lakukan. Mari kita berdoa. Ini Yesus ini rupanya lupa dia ini. Maka dia mulai ambil batu yang dia bawa tadi, dia goyang-goyang. Lihatlah Yesus ini batu ini. Tapi dia tunggu-tunggu. Yesus tidak pernah menjadikan batu jadi roti karena tidak disuruh. Saudara lihat di situ, banyak sekarang orang yang beragama di dunia ini yang tidak disuruh Yesus dilakukan
dilakukan, tapi yang disuruh Yesus dikecilkan. Seperti Petrus tadi, ya dia ikut, tapi dia bawa batu kerikil. Yang tidak disuruh dia bikin besar sekali. Banyak sekarang ini. Hari Sabat itu penting. Mulai sejak kejadian dunia ini harus ingat hari Sabat. Artinya tidak boleh dilupa. Sampai nanti dikatakan di dunia baru, di dalam buku Yesaya dikatakan, maka Sabat berganti Sabat, kamu akan bersama Tuhan memuliakan Dia. Artinya mulai dari Eden di dunia ini, terus zaman nabi-nabi, zaman Yesus, zaman rasul-rasul, sampai nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, sampai dunia kiamat dan masuk ke dalam dunia baru, Sabat tetap dipelihara. Dan itu sangat besar sekali, penting. Karena Sabat itu dijadikan buat manusia. Tetapi sekarang Sabat dikecilkan. Ada yang namanya Natal, ya tidak salah pelihara Natal, lihat Natal, membaca Alkitab dari buku Lukas tidak salah. Tetapi Natal itu dibikin besar sekali. Padahal Alkitab tidak pernah menganjurkan di sini. Saudara lihat di situ, ada hari kenaikan Isa Al-Masih yang tidak ditulis dibuat selalu besar. Yang ditulis mengenai hari Sabat diperkecil. Inilah masalah kita sekarang. Karena memang hari Sabat sangat penting. Itu merupakan satu seal, meterai. Sebagaimana kalau umpamanya saudara ke Washington, ada di sana ini seal daripada Presiden United States. Para turis boleh lihat ini, ada spesial toko dibuat di sana, ya. Lantas demikian juga seal atau meterai itu adalah hari yang ke-7. Karena hari itu sangat penting bagi kita. Tapi banyak orang mengatakan hari ke-7 hari Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Apakah benar? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi untuk kita manusia. Kenapa? Karena kalau Yahudi, Adam juga bukan orang Yahudi. Tapi Adam memelihara hari Sabat. Ya. Sabat bukanlah untuk orang Yahudi. Tetapi Sabat itu adalah untuk setiap orang. Orang hitam atau putih hari Sabat dijadikan untuk mereka. Orang kaya atau miskin hari Sabat dijadikan untuk mereka. Orang Amerika atau Asia hari Sabat dijadikan untuk mereka. Semua hari Sabat buat manusia. Hari Sabat itu adalah penting. Karena hari Sabat itu adalah hari keluarga untuk keluarga Allah. Apabila kita ingat hari Sabat, ingat saudara, keluarga saudara akan lebih utuh. Hari Sabat merupakan satu hari pertemuan keluarga. Pada hari Sabat bisa kita juga melawat teman-teman kita. Hari Sabat adalah satu hari kebahagiaan. Kenapa? Karena Adam dan Hawa menikah pada hari Jumat. Dan pada hari Sabat, malam Sabat dan hari Sabat, mereka benar-benar menikmati keindahan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi hari Sabat begitu indah. Hari Sabat hari kenikmatan. Hari Sabat itu adalah hari kebebasan, kegembiraan. Seperti orang yang baru menikah, just married, begitu gembira dan senang dia. Hari Sabat pun demikian. Hari Sabat itu seperti kita bertemu dengan Tuhan. Alangkah indahnya bersama dengan Tuhan di dalam hidup ini. Pada hari Sabat, Yesus selalu melakukan mujizat. Dan kita lihat orang lumpuh 38 tahun, mereka bangkit dari tilamnya, disembuhkan pada hari Sabat. Saya yakin saudara-saudara banyak kita ini lumpuh sekarang secara pikiran. Sudah lumpuh, putus asa. Tapi Yesus sanggup mengembalikan kita punya semangat kembali.
yang kemasukan setan dibebaskan. Ada yang dirasuk setan, dan Tuhan Yesus menghardik pada hari Sabat. Saudara, banyak kita ini setiap hari kesetanan, marah. Ingat, hari Sabat dibuang itu, disembuhkan. Bungkuk punggungnya dan tak dapat berjalan selama 18 tahun. Artinya invalid. Banyak kita ini juga invalid secara kehidupan. Masing-masing kita tahu. Buta sejak lahir, orang itu berkata, aku tadinya buta, sekarang dapat melihat. Memang banyak kita ini punya mata, tetapi tidak punya mata hati. Inilah problemnya. Banyak kita ini buta, dibutakan oleh hal-hal dunia ini. Oleh sebab itu, apa upah orang memelihara hari Sabat? Ini janjinya, ini tolong diingat dan dibaca berulang-ulang. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat. Apa itu hukum Sabat? Berbakti pada hari Sabat mulai dari Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam, itu adalah hari kudus. Tapi ingat, bukan hanya harinya. Sering orang hanya harinya saja diingat-ingat. Jangan coba-coba pada hari Sabat, sepanjang hari Sabat mulai saudara mengantuk mulai jam 9 sampai jam 11. Lantas nanti selesai baru melek mata. Itu namanya ada penyakit sabbatical morbus sabbaticus. Itu penyakit Sabat. Ya, biasanya kan penyakit Sabat begitu. Menjelang khutbah udah ngantuk-ngantuk dia. Nanti kalau sudah amin, katanya lagu penutup, melek dia. Nah, lantas ini anak-anak muda, selesai lagi, mulai lagi nanti di jam 4 sore. Kalau zaman dulu ada itu acara PA, mulai acara PA, mulai lagi seperti ada kurang enak. Nah, nanti kalau sudah mulai tutup Sabat, mulai lagi matanya melek karena sebentar bermalam minggu. Nah, ini kita harus hati-hati. Jangan injak-injak hukum hari Sabat. Jangan melakukan urusanmu pada hari kudusku. 6 hari melakukan urusan kita, pekerjaan kita. Tetapi hari Sabat, ingat, lakukan urusan Tuhan. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, nikmat hari Sabat itu, seolah-olah tadi tutup Sabat, besok maunya hari Sabat lagi. Karena sepanjang hari Sabat itu, mulai dari buka Sabat saya belajar firman Tuhan. Alangkah indahnya belajar firman Tuhan. Firman Tuhan seperti madu, bersaksi bagi Tuhan. Kita bersaksi akan kabar baik, maka hidup kita ini jadi baik. Jadi selama hari Sabat itu nikmat sekali. Jangan pernah biarkan hari Sabat jadi hari bertengkar. Ada orang belajar firman pada hari Sabat, akhirnya berdebat kusir. Pulang dari gereja seperti sakit hati. Jangan. Hari Sabat harus jaga hari kenikmatan. Hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormati dia dengan tidak menjalankan acaramu dan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong. Ya, saya pernah meneliti satu gereja di daerah Senen sana. Kebetulan gereja ini adalah gereja Batak Karo. Jadi saya datang ke dalam, menarik juga. Selamat minggu, selamat. Nah, khotbahnya sudah mulai khotbah di sini, bagus saya rasa kebaktiannya. Tetapi apa yang selalu dibuat anggota jemaat? Ini rupanya, karena saya meneliti ke situ, rupanya ini kebaktian ini hanya untuk kebaktian sosial. Bertemu di situ. Bagaimana saudara? Harga jeruk bagaimana sekarang?
Ya, karena jeruk umumnya kan datangnya dari Brastagi ke Jakarta ini. Oh begini, bagaimana sekarang harga pisang barangan? Itu pisang barangan juga dari sana mereka umumnya. Jadi saya lihat ini, wah, ini rupanya pada hari kebaktian merupakan pertemuan sosial, membicarakan segala kepentingan ada di sana. Hari Sabat tidak boleh demikian. Kita ketemu dengan saudara kita, ya, tapi kita alihkan kepada firman Tuhan. Apabila kamu lakukan hari Sabat, hari kenikmatan tadi, dia katakan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Semua tujuan manusia, orang di dunia ini, saudara-saudara, adalah senang. Cari duit supaya senang, cari pangkat supaya senang, cari titel supaya senang. Tetapi apabila engkau pelihara hari Sabat dengan baik, kamu akan bersenang-senang karena Tuhan. Itu sebabnya orang memelihara hari Sabat itu dengan tulus, selalu ketagihan untuk memelihara hari Sabat. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi. Apa artinya ini? Orang sehat. Siapa yang sanggup naik gunung gede? Itu puncak bukit di bumi. Kalau bukan sehat. Siapa yang bisa sanggup naik gunung Bromo? Puncak bukit bumi. Kalau tidak sehat. Artinya apabila kau pelihara hari Sabat dengan baik, kamu akan sehat sejahtera. Dan kamu dikatakan dengan kenerangan kemenangan. Ada satu kepuasan dalam hidup. Hidup ini kenapa kita panjang? Tanam sebagai petani, tanam tomat, berhasil tomatnya, berbuah dia, ada puas di sana. Saudara mungkin berdagang, walaupun untungnya sedikit, tetapi saudara merasa diberkati Tuhan, saudara puas. Dan orang yang puas dalam hidupnya di dunia ini panjang umurnya. Tetapi kalau umpamanya walaupun banyak duitnya, kali ini turun dolar atau naik dolar, entah emas dan lain sebagainya, akhirnya stres. Banyak masih di sana sebenarnya aset, tetapi karena ini fluktuasi, pecah saraf. Ini kenapa? Karena tidak ingat Tuhan. Aku akan memberi engkau dari milik pusaka Yakub. Ini yang paling luar biasa. Kuberikan kepada pusaka Yakub. Pusaka Yakub itu sorga. Orang Kristen semua salah satu tujuan akhir ke sorga. Allah akan memberkati kamu di dunia ini dengan senang, memberikan rezeki yang berlimpah, melintasi bukit bumi, sehat sejahtera, dan kamu dikatakan tadi di sini mendapat pusaka Yakub, kerajaan sorga. Inilah kata Tuhan. Saya sungguh berbahagia memelihara hari Sabat. Saya akan buka Sabat dengan anak-anak saya seperti keluarga ini. Ya. Mari kita perhatikan. Allah sangat mengasihi kita. Dia menjadikan Sabat. Allah ingin agar para pengikutnya menikmati damai sejati dan beristirahat. Dia telah memberikan kita hari Sabat. Di dunia yang baru kita masih akan berbakti menyembah pencipta kita pada hari Sabat. Ya. Banyak orang yang penat akibat pekerjaan yang berlebihan, kekhawatiran dan ambisi. Penat kita oleh karena khawatir, ambisi dan pekerjaan tadi. Pemikiran mereka tidak menentu dan bahkan hubungan mereka berubah. Apakah kebutuhan dasar orang-orang yang damai bagi hati mereka yang menderita, sukacita untuk mengisi kekosongan batin, dan istirahat bagi tubuh mereka yang kelelah? Ketiga hal ini, damai, sukacita dan istirahat, adalah kebutuhan penting dan hadiah dari Dia yang Maha Tinggi, dan itulah hari Sabat. Apakah stres menindas pikiran Anda? Beban hidup memprovokasi batin Anda? Tuhan berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Puji Tuhan, hari Sabat menjadi bagianku. Siapa di antara saudara pada malam ini
yang mungkin sudah memelihara hari Sabat, tetapi memelihara hari Sabat dengan sebenarnya. Bagi saudara yang belum memelihara hari Sabat, setelah mendengar firman Tuhan, saudara mau, saya undang saudara berdiri supaya Allah pun berkati kita. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada malam ini. Hari Sabat adalah hari diberkati oleh Tuhan. Hari Sabat adalah diasingkan buat kami manusia. Biarlah kiranya kami pun semuanya memelihara hari Sabat ini dengan sebenar-benarnya. Mungkin kami selama ini memelihara hari yang lain, tetapi pada malam ini kami sudah melihat bagaimana Alkitab berkata bahwa hari Sabat itu mulai sejak kejadian dunia, zaman nabi-nabi, zaman Yesus, rasul-rasul, sampai nanti ke dunia baru, kami harus memelihara hari Sabat yang kudus. Berkati saudara-saudara ini semuanya, supaya mereka menjadi pemelihara hari Sabat yang kudus. Berkat hari Sabat itu menjadi bagian saudara-saudara ini semua, karena mereka sudah tahu bahwa Engkau mengasingkan satu waktu buat kami bertemu dengan Tuhan dan membicarakan firman Tuhan dan kejadian yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan kepada kami. Saudaraku, biarlah kiranya rahmat-Nya, karunia Yesus selalu menjadi bagian saudara, karena saudara mendengarkan firman-Nya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Tuhan menyertai saudara, memberikan istirahat yang lelap dan damai. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.